وذكر فإن Nabi الذكرى bersabda, "Idza ataita وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita tentang fikih puasa Ramadan. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hikmah dan manfaat daripada puasa. Hikmah dan manfaat daripada puasa secara umum, mau itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Dan di kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang keutamaan puasa Ramadan. Artinya di pembahasannya lebih mengerucut, ya, berkaitan dengan keutamaan puasa Ramadan. Ketika seseorang berpuasa di bulan Ramadan, maka apa yang akan dia peroleh? Apa yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan? Tentu ikhwan fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, bahwa puasa Ramadan ini mempunyai kedudukan yang sangat agung sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam puasa Ramadan tersebut terdapat keutamaan dan ganjaran yang begitu luar biasa. Ganjaran keutamaan yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan puasa di bulan Ramadan ini. Ya, dan di antara keutamaan puasa di bulan Ramadan, yang pertama adalah termasuk rukun Islam. Bahwa puasa Ramadan itu termasuk di antara rukun Islam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu, ya, dibangun di atas 5 perkara. Yang artinya tidak sempurna keislaman seseorang kecuali dengan mengerjakan 5 perkara tersebut. Dan puasa Ramadan itu termasuk di antara 5 perkara itu atau 5 rukun Islam itu. Dan hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Kata Nabi SAW, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi Ramadan. Kata Nabi SAW, buniyal Islamu ala khamsin. Agama Islam itu dibangun di atas 5 perkara, atau agama Islam itu memiliki 5 rukun. Yang pertama, kata Nabi SAW, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah bersaksi atau bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah atau utusan Allah. Kemudian yang kedua, wa iqamis salah, mendirikan salat. Kemudian yang ketiga, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Kemudian yang keempat, wa hajjil bait, haji ke Baitullah. Dan yang kelima adalah wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Jadi berpuasa di bulan Ramadan ini termasuk di antara rukun Islam yang tidak sempurna keislaman seseorang sampai dia melaksanakan rukun Islam ini, ya. Maka puasa Ramadan ini termasuk ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang berikutnya, bahwa puasa Ramadan itu bisa menghapus dosa yang telah lalu. Tentu ini yang sangat kita harapkan. Di bulan Ramadan inilah kesempatan bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan puasa Ramadan di antaranya.
Hal ini sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang puasa Ramadan karena imanan, wahtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa-dosanya yang telah lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah, keutamaan yang begitu luar biasa, keutamaan yang sangat kita harapkan, karena kita sebagai manusia terkadang kita terjerumus kepada perbuatan dosa dan kita sangat mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan inilah kesempatan bagi kita dengan berpuasa Ramadan dengan sempurna, ini akan menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan dua syarat, ya, dengan dua ketentuan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah imanan, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahwasanya puasa Ramadan itu diperintahkan oleh Allah, ya, perintah yang wajib, wahtisaban, dan yang kedua adalah mengharapkan pahala dari Allah, ya, mengharapkan pahala, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dua hal ini terpenuhi, maka ia berhak mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian keutamaan yang berikutnya, bahwa puasa Ramadan itu merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat besar sekali, keutamaan yang begitu luar biasa bagi orang-orang yang berpuasa, bahwa mereka dengan berpuasa tersebut ini adalah sebab dimasukkannya ia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitu al-maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram wa lam azid ala dhalika shay'an adkhulu al-jannah. Qala sallallahu alaihi wasallam na'am. Masyaallah. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita idza shallaitul maktubat?" Bagaimana pendapatmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza shallaitul maktubat, apabila aku melaksanakan salat yang wajib, salat 5 waktu atau salat fardu, wa sumtu Ramadan, dan aku berpuasa Ramadan, wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan apa yang dihalalkan, wa haramtul haram, dan aku mengharamkan apa yang diharamkan, wa lam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah daripada itu. Ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'adkhulul jannah?" Apakah aku bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala na'am, tentu iya, engkau akan bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan yang telah engkau sebutkan tadi, dengan salat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan, dan tidak menambah daripada itu, ia bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya termasuk di sini puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan itu merupakan sebab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan yang ketiga. Kemudian keutamaan yang keempat,
dari puasa Ramadan adalah doanya terkabulkan. Doanya terkabulkan. Dan hal ini sebagaimana yang Nabi kita SAW sebutkan, yang diriwayatkan oleh Ahmad, dan hadis ini adalah hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami'. Kata beliau SAW, inna lillahi utaqa fi kulli yawmin wa laylatin, likulli 'abdin minhum da'watun mustajabatun. Kata Nabi SAW, inna lillahi utaqa fi kulli yawmin wa laylatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai orang-orang yang akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka setiap hari dan malamnya. Likulli 'abdin minhum da'watun mustajabatun. Setiap hamba dari mereka punya doa yang mustajab. Nah, ini yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan atau beliau menjelaskan tentang hadis ini. Kata beliau bahwa hadis ini menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, serta di dalamnya juga menyebutkan tentang keutamaan berdoa serta keutamaan orang-orang yang berdoa di bulan Ramadan tersebut ketika dia berpuasa. Maka di sini ikhwan fillah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ini, jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan kita untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagi orang-orang yang berpuasa, ia memiliki doa yang mustajab, doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Nah, jadi di antara keutamaannya tadi, yang keempat adalah doanya terkabulkan. Doa orang yang berpuasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, yang terakhir, keutamaan yang terakhir dari puasa Ramadan adalah pahala yang berlipat ganda tanpa batas. Orang yang berpuasa Ramadan, dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda tanpa batas. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Kata Nabi SAW, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amalan Bani Adam, keturunan anak Adam, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap amalan, ya, setiap amalan yang dilakukan oleh anak cucu Adam, maka amalan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hasanatu ashru amsalha ila 700 dha'fin. Kata Nabi SAW, satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 10 kebaikan. Ya, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 10 lipat kebaikan semisalnya, hingga 700 kali lipat. Jadi amalan yang dilakukan oleh setiap kita itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya, sedekah yang kita keluarkan, salat yang kita lakukan, ya, membantu orang lain, dan ketaatan-ketaatan amal saleh yang lainnya itu akan dilipat gandakan oleh Allah dari 10 sampai 700 kali lipat. Lalu kata Nabi SAW, beliau melanjutkan hadisnya, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illa shaum, kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk amalan-amalan yang lain Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Kecuali puasa. Illa shaum fa innahu li, sesungguhnya puasa itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, untukku. Kita menahan lapar, kita menahan haus, kita menahan syahwat kita menahan diri kita dari pembatal-pembatal puasa itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
innahu li, karena sesungguhnya puasa Ramadan itu kata Allah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas pahalanya, dan aku yang akan membalasnya kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menyebutkan jumlahnya, berbeda dengan amalan yang lain. Amalan yang lain disebutkan antara 10 sampai 700 kali lipat, sedangkan puasa Allah tidak sebutkan seberapa banyak kisarannya, perkiraannya tidak disebutkan oleh Allah. Artinya di sini ada ganjaran yang spesial yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Maka hendaknya kita berpuasa dengan sempurna. Ya, hendaknya kita berpuasa Ramadan dengan sempurna, dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mata kita berpuasa, mulut kita berpuasa, anggota badan kita berpuasa, ya. Kemudian kita tidak menyia-nyiakan waktu kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa kita pun menjadi sempurna. Karena sebagian orang itu ada yang dia puasa ganjarannya, orang yang berpuasa dia maksimal puasanya, ya, dia berpuasa, anggota tubuhnya berpuasa, ini lebih baik, ya, tentunya lebih baik dan lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang dia berpuasa dengan menyia-nyiakan puasanya tersebut dengan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ya. Matanya melihat hal-hal yang haram, mulutnya berkata-kata yang haram, ya, perbuatan-perbuatannya adalah perbuatan yang haram, sehingga puasanya pun bisa tidak membuahkan pahala sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan hal-hal yang haram tadi. Wallahu taala a'lam. Ini diantara keutamaan puasa Ramadan. Yang pertama tadi adalah termasuk rukun Islam. Puasa Ramadan itu termasuk rukun Islam. Kemudian yang kedua, dengan berpuasa Ramadan itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian yang ketiga, puasa Ramadan itu merupakan sebab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, puasa Ramadan tersebut, orang yang berpuasa Ramadan tersebut akan dikabulkan doanya. Dan yang kelima, pahala yang berlipat ganda tanpa batas bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita pun bisa memaksimalkan ibadah puasa kita, dan kita pun mendapatkan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا